anjir ini mah butanya bohongan nih mah gimmick nih. Iya banyak banget yang bilang ya di TikTok ya. Gimana sih dari terang nih tiba-tiba gelap. Iya. Terus harus tetap bisa menerima. Oh ini nggak bisa banget. Aku ngelihat ke atas langit tuh. Mana Allah. Gue dapet ini semua kerjaan usaha gue sendiri. Aku ikutan audisi nyanyi di salah satu TV. Oh iya. Nah, lolos nih ceritanya. Wis. Tapi kata produsernya, kamu kita lolosin, tapi cerita kamu kita jual untuk rating. Shit man. Halo semuanya, welcome back to Keypods. Hari ini aku akan ngobrol dengan seseorang datang dari Bandung dan cukup spesial, yaitu ada Adino di sini. Halo, rame Suka ya? nggak? Iya, rame banget ini sekarang. Emang bisa? Iya itu ada 1, Merasakan. 2, 3, 4, 5. Apaan lu liat-liat tuh? Nggak ada di situ. Gak ada orang di situ. Oke. Suka nggak dipanggil spesial kak? Banyak banget panggilannya. Seneng. Jangan manggil A. Terus apa dong? Sayang boleh. Aduh. Jadi suka dipanggil, nggak apa-apa dipanggil. Ini orang spesial nih gitu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oh. Kenapa dipanggil spesial itu dulu pertanyaannya? Spesialnya karena aku buta atau karena ada apa? Karena beda, maksudnya kan karena skillnya. Jelas beda buta iya. Beda dong sama kamu. Ya karena skillnya deh. Kalau sekarang aku panggil spesial karena skillnya sangat amat spesial. Oke, karena main skateboard. Main skateboard. Dan jadi spesialnya karena main skateboardnya sambil Buta. ya berarti butanya dong. Spesialnya karena butanya. Ya itu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Oh aman. Tapi ini by the way di meja sekarang aku jelasin sedikit ya. Oke. Ada gelas. Bisa Ada ambil gelas? sendiri emang? Bisa. Bisa. Oh enggak, tadi aku udah mau marahin orang ini. Tapi orang karena studio. ada kamu ya kamu lah yang ngambilin. Aduh. Gimana sih? Digombalin sama orang. Kalau kata orang Sunda tuh dicok-cerokin kan ubiwir ya. Cok-cerokin teh dihuapan. Apa itu? Huapan tuh disuapin. Oh, disuapin. Nah, bukan yang lain kan? Bukan dong. Oke Kamu dong. bisa suapin aku nggak bisa suapin kamu. Iya, nggak apa-apa. Oke, mulai coba yang serius ya kita. Oke. Nih, ini Adino namanya, nama lengkapnya siapa? Boleh tahu? Lengkapnya? Iya. Aldino Julis Nianta Nursiam. Oke, berarti sekarang dikenal sebagai apa? Sebagai main skateboard iya, terus stand up comedy juga iya. Betul, karena nama panggungnya Dino Chow dan dikenalnya Chow. as a skateboarder sama stand up comedian, model dan Wah, model juga? Iya, terus Anjay. aduh banyak banget orang buta ini ya kegiatan ya. Waduh. Musik juga, musik. Musik juga bisa. Musik juga. Wih, nice. Iya. Tapi kenapa buta? Kenapa buta? Itu kayak kenapa Bandung? Ini kenapa buta? Iya. Kenapa Kan buta? biar lebih dramatis loh. Karena semua orang itu ternyata menyukai kegelapan. Ah masa? Iya, kamu tidur merem apa melek? Merem sih. Gelap nggak pas merem? Gelap sih. Suka nggak dong? Pas tidur iya. Iya. Kalau sehari-hari enggak. Ya kenapa aku buta? Karena aku mengkonsumsi alkohol. Oh ya. Aku mengkonsumsi alkohol Sejak di tahun kapan? 2014 sampai 2017. Berarti mulai buta tuh tahun 2017. Enggak, mulai buta 2016 yang kiri, yang kanan 2018. Oh, Itu. bisa beda gitu ya? Bisa. Maksudnya waktu untuk butanya. Bisa. Oh, emang minum seberapa banyak sampai akhirnya buta? Sedikit sih, minumnya cuma sloki doang. Tapi? Sloki. Tapi every single day. Selalu, tapi nggak yang sampai berbotol-botol. Oh iya. Enggak, sloki doang segini lah. Tapi dari 2014 berarti non-stop setiap hari minum 1 sloki. Ya, Apa? nggak Jenisnya setiap hari apa? juga. Seminggu bisa 4 atau 5 kali lah. Wah, jenisnya apa? Jenisnya tequila. Minum 1 sloki, tequila, 4 sampai 5 hari seminggu. Seminggu, sehari sloki. Sehari sloki. Sehari sloki. Kenapa emang butuh banget bro? Habis waktu itu kan belum kenal kamu, jadi aku butuhnya tuh kamu Ay. sebetulnya. Oke, serius ya. Bisa nih. Karena waktu itu tuh apa ya? Jadi aku minum alkohol itu triggernya dari lingkungan dulu. Dari lingkungan skateboard diajak ke diskotik. Wede. Ya, karena di toko jamu kan nggak ada tuh tequila, nggak ada. Jadi dibawa ke diskotik dan menurut aku
Alkohol yang paling masuk adalah tequila ketimbang iya? minuman yang lain. Sebelum tequila aku juga cobain yang lain dulu. Nah, yang paling masuk tequila. Sebetulnya nggak suka minum, tapi kenapa minum? Karena kan aku tuh suka ke diskotik karena lingkungannya Musik. itu lucu-lucu ya. Apa lucunya emang di situ? Orang ngobrol teriak-teriakan kayak orang budak. Iya Ya. nggak? Iya kan? Coba. Itu Iya. kayak gue pengen memaksimalkan kuping udah dikasih sama Tuhan gitu. Wah, gitu ya. Teriak-teriakan. Udah gitu yang paling lucunya, WC kan orang buat buang air kecil, buang air besar. Iya. Ini buat ngantri muntah. Aduh, penyembah Toto. Lucu banget kan? Nah, yang kebayang tuh yang antriannya paling belakang udah gak kuat dimuntahin yang depan. Jorok jijik. Jadi akhirnya minum setiap hari tapi. Ya akhirnya itu seminggu bisa 4 atau 5 kali ke diskotik dan pasti minum alkohol tequila itu. Karena di diskotik kan nggak ada tuh Good Day, nggak ada Enggak sih. Teh Music Gelas, ada nggak tapi ada. loh di klub. Kurang keren ya. Kurang bener sih. Ini kan di meja bar gitu. Ah. Botol selotki, terus ada lemonnya gitu. Yes. Dipegang sambil ngeliat-liatin cewek. Gitu. Anjay. Mana nih yang gue bungkus nih? Love shot gitu nggak? Enggak dong. Gue ngapain kayak gini ya, kayak dilihat aja. Oh, jadi Gitu. bahkan oke setiap hari dari 2014 akhirnya di 2016 ngerasa tuh ada sesuatu di mata kiri. Iya, 2016 ada sesuatu di mata kiri. Sehabis dugem itu, Abis dugem. habis dugem, anjir dugem banget dah. Ai. Dugem banget. Di Bandung dugemnya. Di Bandung dong. Apa Bandung. bahasanya apa kalau di Bandung? Dugem lah. Tuh nanti deh. Kaisar TV. Kan kalau di sini jaksel-jakselan lah ya, di Bandung ada namanya enggak? Oh, kan kalau di Jaksel tuh ngomongnya mungkin Seno party yang stand up gitu-gitu party ya. dulu weh. Iya, Kan kalau di man. Bandung, hayo dugem heula. Gak apa-apa ya, melokal ya bahasanya Lokal, ya. iya. Oke. Nah, di situ beres clubbing, ngelihat lampu jalanan tuh ada pelanginya, ngelingkar gitu pelanginya di lampu jalan kan. Oh, real ada pelangi di bola matamu. Ih, jamrut. Tuh, gue pikir, oh ini jamrut nih. Ini. Ternyata kata teman-teman aku, lu periksain mata lu. Ah, enggak ah. Jawaban aku, ini gue ngelihat pelangi di lampu jalan. Karena pikiran gue adalah, gue kan habis dugem nih. Lampu dugem kan kelap-kelip warna-warni itu. Masih ke bawah. Jadi kesana mikirnya, udah di sana nggak kepikiran apapun. Pulang ke rumah di hari yang sama beres mandi, yang kiri langsung gelap. Langsung gelap. Oh. Langsung nggak lihat totally sama sekali sampai sekarang. Oke. Asik banget, seru tau. Kenapa? Seru tau, gelap sebelah tuh waktu itu. Ih, Emang kok apa serunya? nggak bisa aku jelasin. Mau cobain? Enggak mau, janganlah. Nggak, ditutup gini aja. Oh, itu gini aja. Oke lah, oke. Oke, terus habis itu di tahun 2017 yang yang kanan ikutan. Enggak, 2018 yang 2018. kanan. Yang kanan ini kejadiannya 2018 di hari ulang tahun aku. Dia ulang tahun. Dia ulang tahun. Oh, hadiah konsepnya. Hadiah. Sekarang dulu mah boro-boro hadiah. Ayo mikirnya. Nggak ada. Sunda ya, aduh benar. salah. Nanti flip lagi aja itu. Jadi 2018 itu masih bisa ngeliat yang kanan ini sisanya itu sekitar 30%. Nah itu at least udah nggak bisa sama Itu sekali jalan sendiri, udah nggak bisa. Oh iya, Udah harus dituntun. langsung gelap apa maksudnya kayak rabun kan? Melewati masih proses bisa itu ya? dulu. Melewati proses Ya rabun, ampun. menutup sampai akhirnya sisa 30%. Nah, tidur tanggal 29 Juli, doa, ya Allah, kembalikan penglihatan saya 3 detik aja. 3 detik aja. Tidur, bangun dari tidur, pas melek seketika gelap dua-duanya sampai sekarang. Jadi, aku ini tuh terlahir 2 kali. Tahun 95 aku terlahir normal, tahun 2018 aku terlahir cacat. Aduh. 2 kali. Bentar, maaf. Kayaknya tongkatnya harus digeser Oke. karena ngeblok mukanya. Nanti muka yang cakep tidak kelihatan di Nggak kamera. aneh banget sih, tongkat Nggak orang usah buta marah, ini. nggak usah marah, Ini. nggak apa-apa kok. Tapi habis itu langsung ke dokter. Maksudnya dokter bilang apa? Ya Emang langsung kayak, oh ini karena tequila nih, emang langsung kayak gitu? 2017 akhirnya pertama kali ke dokter dan vonis glukoma. Ya. 2018 Januari ke dokter lagi dan divonis glukoma dua-duanya dan terdiagnosa karena alkohol 2018 tuh. Jadi memang gitu ya? jadi kena glukomanya itu lewat alkohol triggernya tuh. Tapi ada juga orang yang langsung seketika buta tanpa terkena glukoma langsung ada. Oh iya. Banyak di Bandung yang kayak gitu.
Cuman iya. tidak terekspos sama media aja. Bisnis, bos. Wah, gitu. Iya. Tapi maksudnya lama juga ya. Aku baru tahu juga ternyata maksudnya udah kan dari 2014 minum, baru 2016 kena, terus beda lagi waktunya kanan sama kiri kenanya kan. Ya, Oh, jadi bisa kayak gitu. terus kayak gitu. Nah, banyak tuh yang tanya kenapa sih nggak dicegah aja sih? Kan kejadiannya tuh bisa dicegah karena rentan waktunya tuh cukup lumayan lama lah ya kan. Oh, berarti setelah 2016 masih minum tetap sampai Masih 18. karena waktu itu belum tahu vonisnya Kalau itu, apa. Kan taunya oke. tadi 2017. Jadi masih minum. Masih dicobain ya. Masih chill lah. Masih chill dengan satu mata lagi ya. Saat itu nggak apa. Oke. Tapi saat itu udah pakai gimikan tutup mata satu belum? Belum. Oh, belum. Gimikan mata satu itu ditutup pas lagi viral tentang akhir zaman Dajjal. Enggak. Aduh, anjir terinspirasi Dajjal, gila. Enggak, jadi pakai tutup mata satu itu tuh tahun lalu pas jadi konten kreator. Oh, baru tahun lalu itu. Baru tahun lalu. Kenapa akhirnya jadi konten kreator emang? Melewati fase-fase kehidupan lah. Singkatnya itu tuh sudah mencoba beberapa bisnis dan memang ternyata aku nggak ada bakat di bidang bisnis. Iya. Kayak jualan bahan-bahan sekunder dulu ya jualan itu. Primer maksudnya deh, kayak kuota kan udah primer ya. Kuota. Oke. Terus jualan minuman. Minuman apa maksudnya? Minuman apa? Tequila ternyata dijual lagi. Jangan ngomong atuh sayang atuh cicing. Minuman coklat. Oh, minuman coklat. Minuman coklat. Bangkrut di situ. Aduh, terus? Karena dulu sebelum buta tuh memang nggak ada basic dagang sama sekali, walaupun bapak saya Padang ya, ibu saya Bone Makassar. Jadi darah-darah dagangnya tuh harusnya Dagangnya ada. harusnya ya. Ternyata bukan di bidang dagang secara langsung, tapi bisnisnya itu lebih cocok ke jasa ternyata. Jasanya adalah Ini jasa nih. ini gue bercerita ya. Iya, bercerita. Bercerita sedih nggak biasanya? 2023 itu jadi gini, 2021 aku ikutan audisi nyanyi di salah satu TV. Oh, iya. Nah, lolos nih ceritanya. Wis. Tapi kata produsernya, kamu kita lolosin, tapi cerita kamu kita jual untuk rating. Shit, man. Akhirnya di situ aku mikir mereka aja bisa ngeliat peluang. Cerita gue bisa dijual dan jadi sesuatu. Kenapa gue nggak bisa ngulik itu sendiri? Akhirnya aku tolak. Terus aku create itu sendirian dan mulai ngonten itu di 2023 awal menceritakan tentang sebenarnya awalnya tuh how to skateboarding dulu. Oke. Akhirnya berjalan lah menceritain tentang keadaan aku buta di TikTok live streaming setiap malam. Oh iya. Dan tercatat Live tuh streaming. alhamdulillah udah kurang dari 100 orang. Ya, mereka Kurang itu dari 100 berhenti Oh iya. mengkonsumsi alkohol. Ya lumayan banget dong. Lumayan. Kurang Nggak tahu dari bener nggak tahu enggak tapi ya. Iya, Tapi iya, mereka iya. tuh udah ngomong lah. Tapi ada gitu. statementnya lah ya. Ada statementnya. Oh, jadi pernah coba untuk ini? Bisa maksudnya di audisi itu nyanyi, main musik atau apa? Iya, main musik. Main musik Audisi apa? nyanyi, gitar. Oh, bisa main gitar. Aku main gitar setelah buta juga. Main Oh iya. gitar. Kalau kita ada gitar bisa dicoba? Mana sini? Boleh. Mana sini gitar? Langsung kita ambil, kita buktikan. Mana gitar? Mana gitar? Mana gitar? Coba. Mana bentar. gitar? Bentar, Lagi bentar, diambilin, bro. sabar. Oke. Ya, coba. Jangan kebalik. Oh iya, sorry. Gimik terus, gimik. Mic-nya mana? Ini mic-nya, maaf. Oke. Orang sini Coba dong. Satu album. jangan satu Oh, enggak ya, album. kebanyakan ya. Pales ini. Setel dulu. Setel dulu. Tak balik bisa. setel kagak bisa. Bisa nggak setelnya? Nah, bisa nggak? Aku nggak bisa aplikasi main ada, gitar. aplikasi ada Tuna Gitar namanya tuh. Iya, Iya, tapi ya lagi gitar tuna. gitar tuna kan? Iya. Kuma itu temennya cicing we enggak? Aku nggak ngerti lagi. Ya udah Oke. selagi di Di STEM kita mau ngobrol tentang si skateboard lagi. Oke. Gitu. Nah, kalau si skateboard Oke. kan berarti pas buta main lagi, Mm-mm. mulai lagi dari awal, belajar lagi dari awal. Iya. Oh, caranya langsung didampingi nggak apa enggak? Enggak. Jadi aku kan main skateboard dari 2010. Berhenti 2018 pas buta. Yang tadi tuh perjalanan aku jalanin bisnis ini gagal. Akhirnya ya udah deh kita coba konten skateboard yang tadi how to skateboarding itu. Iya. Nah di awal ya ternyata basicnya hilang semua. Yang aku pikir tuh pernah main skateboard dengan melihat,
pas nyobain dengan nggak ngelihat ini, sangka itu ada sedikit membantu, ternyata nggak sama sekali. Mulai dari nol. Jadi berdiri di atas papannya tuh dulu 3 bulan. Cuman berdiri diam aja tuh 3 bulan. Iya. Karena kan itu dia skateboard nggak ada tuasnya, nggak ada remnya. Sedangkan kan aku juga gelap, nggak ngeliat apa-apa. Kecantikan kamu juga nggak kelihatan sama Aduh, aku. iya sayang sekali Anda tidak melihat kecantikan saya. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Kayak ya udah oke. Dari situ akhirnya coba menyeimbangkan 3 bulan. 3 bulan menyeimbangin badan dan akhirnya bisa seimbang doang tuh. Udah cuman diam-diam doang dan belajar lagi untuk ollie namanya. Ada basic trik skateboard tuh namanya ollie. Itu udah mulai jalan skateboardnya apa? Belum, masih diem. Cuman di tempat doang. Tek, 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 tek. Dan Iya. pesat sekali. 6 bulan kemudian, udah bisa main sambil jalan, udah bisa kickflip, udah bisa heel flip, trik-trik yang lain, turun dari kodo, banyak banget pokoknya. Preketek ya. Ah. Bahkan Emang. jadi skateboard, apa sih bahasanya Skateboarder, skateboarder tunanetra pertama di Asia pertama Tenggara. di Asia Tenggara. Tuh. Terus Nah, salah itu satu- tepuk tangan harusnya. Suruh. Dan jadi berarti 1 dari 5 skateboarder. Betul. Skateboarder Betul. di dunia. Di dunia di Amerika itu ada namanya Justin Bishop sama Dan Mancina. Di Meksiko Marcelo Lusardi, di Jepang namanya Ryushi, di Indonesia namanya Dinocha. Dan, tapi sebelum itu udah tahu nggak tentang mereka? Maksudnya sebelum buta udah tahu tentang mereka? 2017 aku pernah lihat Dan Mancina. Wih, orang buta main skateboard. Anjay gitu ya. Ngapain selesaiin diri. Ngomong ke diri sendiri sekarang. Pisahin diri sendiri sekarang. Iya. Dan terus? penggantinya tuh pakai tongkat mainnya kan kalau memang sih kalau orang banyak yang nggak percaya aku buta akhirnya setelah ngelihat main skateboard. Karena ketika aku main skateboard itu bener-bener gestur tubuh, Iya. ngepop, landing, ngetrik, itu nggak kelihatan kayak orang buta. Jadi bener-bener kayak orang normal aja. Oh iya. Nggak ada kayak gestur, ih dia buta, nggak ada. Ngetrik nih, ngeliat juga masih ke depan gini. Padahal Ngetrik. seharusnya kalau Emang harusnya begini. Oh. Nah aku masih ke bawah tuh begini, ngeliat ke depan, terus pas pengen ngetrik ngeliat ke bawah. Nanti nih main gitar aja nih, lagi genjreng, refleks ngeliat ke chord, refleks ngeliat ke chord. Oh iya. Kan jadi mah butanya bohongan nih mah gimmick nih. Iya banyak banget yang bilang ya di TikTok Banyak ya. banget. Tuh, dan akhirnya main skateboard pakai tongkat ini tuh pengganti mata kita. Oh iya. Si tongkat ini. Jadi misalkan pengen main alat nih, ya kita pegang dulu alatnya, ya, terus kita ukur 10 langkah ke belakang. Udah tuh kita bayangin aja nih kita udah lurus sama alat, udah tongkatnya kita arahin ke depan, push. Nanti si tongkatnya udah nyentuh obstacle, buang, loncat. Repot ya? Iya repot sih sebenarnya. Cuma kepikiran cuman makanya berarti hebat juga kalau Adino bisa kayak gitu. Iya. Berapa lama latihannya? 6 bulan tadi ya? 6 bulan tadi, total Setiap itu. hari itu latihan berarti? Dulu tuh nggak setiap hari juga. Ya, seminggu ya 3 kali 4 kali lah. Berarti masih sama komunitas skateboard juga ya di Bandung? Kalau di Bandung sih aku bergabung dengan komunitas sekarang kayaknya nggak ada deh ya. Sekarang tuh udah nggak ada deh. Kayak Oke, Bandung oke. Skateboarder juga, terus udah vakum, Pasopati apa? Skateboarding Club juga udah nggak ada ya kayaknya. udah nggak ada. Udah nggak ada kayaknya. Vakum. Terus kalau sekarang, maksudnya kan ini jadi salah satu pekerjaan. Main di mana? Aku main di pasar, rumah sakit, jadi skatepark atau saya. Tanya main di mana di skatepark atau? Enggak maksudnya tuh kayak diundang kemana, diundang Oh. kemana gitu. Nah, jadi yang bikin Rumah sakit. Mengganggu pasien. Terus? Jadi kalau untuk undang skateboard itu terakhir aku tuh diundang untuk main skateboard ke Prokerto itu 21 Juni. Lalu Tapi ya. lumayan sedikit, aku bersyukur. Tapi ada sedikit menyesali juga. Kenapa? Karena untuk lokalnya sendiri, Bandungnya sendiri, gue ngomong aja ya. Sampai detik ini, ya nggak tahu ya Bandung tuh kayak bukan kurang respect, susah juga ngomongnya. Jadi orang luar tuh malah yang justru lebih peduli sama gue. Oh ya? Iya kayak Prokerto, ini kayak kesini, terus kayak ke Om Ded, terus kayak orang luar Bandung tuh malah justru yang lebih support. Oh iya. Ya, dan tapi gue nggak Nggak marah. nggak marah dan nggak mempermasalahkan itu. Tapi berarti dari awal, maksudnya kan kalau sekarang memang udah di tahap acceptance lah ya. Ya. Tapi dulu kan nggak mungkin secepat ini dong. Oh iya dong. Dulu
apa? Maksudnya yang dirasain transisinya kita boleh tahu nggak? Boleh. Jadi sebelum aku acceptance ini sama keadaan, aku tuh melewati fase terpuruk 3 bulan ya. 3 bulan setelah divonis dua-duanya buta berarti ya? 3 bulan itu depresi, pengen bunuh diri. Ya, Oh ya? ya menurut aku sih semua orang yang normal terus buta pasti pengen mati semua sih jatuhnya. Iya, karena nggak bisa ngelihat Jadi nggak bisa ngelihat. semuanya kan. But I feel you. Oke. Itu jadi waktu pas awal tuh ya pengen bunuh diri, depresi, nggak bisa nerima keadaan, nggak mau bangun dari tempat tidur, bahkan nggak bisa tidur 2 hari 3 malam di awal buta tuh. Kok bisa? Karena nggak bisa ngebedain mana malam mana Gimana melek. caranya? Nah, akhirnya jadi waktu itu tuh ya aku plester untuk tahu oh ini nutup tuh, diplesterin mata. Kan plester. Di plester. Tapi emang nggak kerasa kan, maksudnya tidur kan kita akan nyaman. Kalau nggak tidur ya nggak nyaman harusnya kan. Maksudnya otak kan masih berjalan, kalau tidur kan. Iya betul. Ya, tapi bedanya gimana? Karena untuk di awal under pressure banget kan, nggak bisa nerima keadaan, jadi nggak kepikiran untuk istirahat sama sekali. Ya stres aja udah. Ya ampun. Gimana sih dari terang nih tiba-tiba gelap, Iya. terus harus tetap bisa menerima ini nggak bisa banget. Sampai Depresi akhirnya lah ya. sampai di titik dimana kayaknya gue harus selesaiin ini semua deh. Karena hidup tuh ya setiap Akan hari terus gitu berjalan. terus ya, Iya. terus. Nah sebelum ini baru gue ngomong di sini nih, Yes. baru ngomong di sini. Jadi sebelum buta 2017 itu aku ngedengar ada satu ceramah di TV. Iya. Kita harus menyandarkan apapun yang kita inginkan hanya kepada Allah. Amin. Aku ngelihat ke atas langit tuh, mana Allah. Gue dapet ini semua kerjaan, usaha gue sendiri. Kerja keras gue sendiri. Mawa sombong gitu jadinya. Bum, gak ngelihat. Nah, waktu pas pertama kali ceramah yang aku dengar, kata-katanya sama. Jumatan tuh, di toa masjid, kita harus menyandarkan semua yang kita inginkan hanya kepada Allah. Kok kayak pernah ngedengar kata-kata ini? Akhirnya ngerangkak, keluar, ke balkon ngeliat ke langit, ada berarti kamu. Nah, setelah ngomong itu, baru tuh di situ ada keberanian untuk keluar rumah, berpikir ini harus diputus keterpurukannya, kayak ada spirit baru lagi. Oh berarti awal-awal sempet nggak percaya Tuhan juga jadinya? Bukan. Apa dari dulu juga nggak percaya sebenarnya? Katanya sekarang Kalau jadi itu coki itu. Coki. sekarang jadi apa? Penyembah tebu? Enggak. Penyembah. Kamu mau nggak? Jadi apa? Maksudnya awalnya jadi nggak percaya Tuhan. Aku tuh nggak percaya tuh bukan dalam artian ya bener-bener nggak, bukan itu. Jadi aku merasa, jadi apa yang aku dapatkan itu ya karena logika usaha dan ini aku sendiri. Tapi aku percaya Allah, aku percaya Tuhan. Percaya, sampai sekarang masih ya? Masih dong, karena Alhamdulillah. memang kan ada barrier-barrier yang nggak bisa kita terobos juga kalau misalkan tentang agama itu. Dulu walaupun aku bandel ya, aku minum alkohol. Gue tanya, kalian percaya nggak kalau gue tuh nggak pernah main cewek? Ini yang jawab kalian. Percaya nggak? Nggak percaya? Ini anjis. Lagi nanya sama mereka Enggak, enggak? itu yang jawabnya cewek. Kamu yang pernah aku bawa ya? Eh, Makanya saya nggak bilang nggak percaya. ternyata korban. Korban ternyata. Nah, ini fun fact. Fun fact-nya adalah waktu pas aku ngobrol sama Reza bekas drummernya Noah, nah, dia gini, Din, lu buta ini, lu dulu sering nakal kali ke perempuan. Emangnya lu, gue gitu. Nah banyak tuh yang berprasangka justru aku begini itu karena aku tuh nakal sama perempuan. Padahal ya nggak sama sekali. Balik lagi ke agama tadi, ya walaupun aku nakal tapi aku masih Jumatan gitu. Walaupun ini mau waktu Ya jarang tapi banget nggak ya. semua cobaan juga terjadi karena keinian kita, Oh, karena betul. kesalahan kita. Betul. Bisa jadi emang ya cara Tuhan untuk nunjukin eksistensinya atau apapun kita nggak tahu. Nah aku ngambil pemahamannya sekarang malah justru gini. Karena aku sudah nerima ya. Mungkin aku tuh dulu pengen dikasih derajat seperti ini. Pengen dikasih posisi iya. seperti ini. Cuman pada saat itu usaha aku, kerja keras aku tuh tidak cukup menghantarkan aku ke titik ini. Makanya mungkin aku dikasih satu ujian, aku bersabar, makanya aku diangkat ke titik ini. Berarti udah seneng ya, di titik ini seneng. Banget, Alhamdulillah banget. kalau gitu. Flat, rasanya tuh flat. Flat. Ketemu sama siapapun, ketemu sama orang besar, orang kecil, public figure, tukang becak, semuanya as human, Sama aja ya.
Tapi dulu pas awal-awal, maksudnya kan pertama kali buta, maksudnya Dino kasih tahu ke orang tua, apa enggak? Enggak. Awal buta ke diri aja, maksudnya ke diri aja, ke diri sendiri aja. Iya. Ditahan-tahan aja sendiri. Tahan aja. Buset. Ya permasalahan ibu dan bapak aku tuh cukup complicated. Aku nggak mau nambah-nambah masalah mereka dengan permasalahan pribadi aku. Oh ya ampun. Makanya aku tanya, kuat kan? Ayo makanya kapan lah? Aduh, baru mau sedih nggak jadi. Gitu. Oh jadi tahan sendiri. Ya, keep sendiri. Jadi kalau berobat sendiri. Sendiri. Dan akhirnya sempat ibu tuh di flashback aku bilang, ini obat apaan nih lu? Katanya ibu kan Betawi, walaupun dia buannya Makassar, dia lama di Betawi. Wet dah gitu ya di rumah. Ini apaan lu? Wet dah. Enggak dong. Enggak, ini obat tetes mata mah. Yang bener lu ya, awas lu macem-macem. Iya mah kagak. Dia udah sempat mergokin ada obat tetes itu. Jadi maksudnya ngebohongin orang tua ya demi untuk tidak menambah ininya mereka ya. Nah ini sebenarnya sih teman-teman jangan ditiru ya. Kalau misalkan kalian udah merasakan sesuatu yang aneh di diri kalian, ya lebih baik konsultasi atau curhat ke orang yang kalian percaya atau orang tua sih. Jangan disimpan sendiri lah. Ya, karena itu yang bikin depresi. Kamu curhat ke aku aja. Ya udah nanti minta nomor WhatsApp-nya. Oh iya siap saya. Oke. Jadi berarti kalau berobat, maksudnya berarti udah ada duit ya? Apa BPJS atau apa? Aku dulu kerja di salah satu itu aku cukup lumayan. Sama aku sebulan itu aku pernah 1 bulan itu dapat gaji 3 digit. Kerja apa? Benerin wifi apa? Nyolong kabel. Pantes. Kabel tembaga, kulitin, timbang. Kapan kayanya itu? Nggak jadi dulu waktu itu. Aku dikasih kepercayaan buat megang satu proyek tower BTS di salah satu daerah Bandung. Nah di situ tuh mulai naik karir. Enggak. Banyak ya berarti dapatnya ya. Jangan terlalu obvious ya. Takut ya nanti ya. Enggak sih. Mereka juga main gitu semua soalnya. Oh, gitu. Iya. Oke. Sekarang ya. Uang ada. Nah, aku kan dulu juga kebetulan suka banget main motor trail. Nah, aku punya dreams itu pengen ngebangun motor trail impian aku. Yang itu harus punya uang sekitar 150 juta lebih untuk ngebangun motor itu. Ngumpulin. Tapi uangnya tuh easy come easy go. Karena duitnya duit panas juga kali. Ya kan, cuan sana, cuan sini, ya kan, palsuin tanda tangan, ya. Ayo tolong Pak Telkom. Ketahuan. Tolong nanti itu di-cut ya itu. Takut juga ternyata. Pokoknya podcast ini saya nggak mau ada yang di-cut. Oke. Udah lah di situ akhirnya karena ada uang, akhirnya pas periksa ke dokter 2 hari langsung periksa ke beda dokter. Berapa hari kemudian ke dokter lain. Sempat ke Jakarta juga Ainun Center. Dan semua dokter yang aku datengin semuanya itu ngevonis kamu glukoma, nggak usah sering ke dokter periksa, buang-buang uang. Paranoid, udah paranoid takut. Berharap tuh ada aja satu dokter itu yang nggak ngevonis kalau aku glukoma. Seenggaknya tuh ada aja satu dokter luar negeri yang bisa bikin mata aku sembuh. Kok mata orang lain sih, mata lu kan dong. Banyak yang namanya itu kena penyakit mata. Iya. Oke. Berobat dulu makanya dong. Jangan bayar utang lu. Lanjut. Oke. Oke lah, jadi udah kemana-mana ke dokter tetaplah vonisnya adalah buta. Tuh. Oke. Bukan vonisnya buta, glukoma. Maaf, glukoma. Oke, jadi akhirnya duit itulah yang dipakai untuk berobat itu. Iya. Terus kenapa ada apa namanya? Katanya ada utang apa-apa segala macam itu. Kok bisa? Ada tunggakan? Oh, itu tunggakan BPJS itu. Jadi gini, waktu pas aku 2017, sebelum ke 2018 aku ketemu dokter Randika ini, aku tuh benar-benar survive dengan uang tabungan aku. Jadi pas divonis sebelah mata ini glukoma, di situ aku udah putus, nggak mau lagi kerja. Udah hopeless juga. Jadi menghabiskan uang tabungan aku kayak gini loh. Bentar lagi gue bakal mati nih kasarnya. Gue pengen nikmatin aja udah sekarang sisa-sisanya. Udah jadi setiap malam main, udah nggak minum tuh, main nongkrong apa, beli ini beli yang dipengen banget. Caranya gimana dulu belinya? Ya karena kan masih bisa lihat sebelah. Oh masih sebelah ya? Masih lihat sebelah. Jadi beli sepatu, beli ini untuk memuaskan diri sendiri aja. Untuk mengalihkan si stresnya itu. Jadi belanja sepatu karena aku suka banget sama sepatu ya. Nah habis duitnya nih
kata dokter, duit mah ada sebetulnya, masih ada sisa-sisa. Tapi dokter bilang ini harus segera, Diapain? dioperasi. Kalau nggak dioperasi, saya khawatir yang kanan sama kayak yang kiri. Pakai BPJS saja, pakai BPJS saja. Pas ke counter BPJS ada tunggakan 5.700.000. Aduh, uang saya tidak cukup segitu. Ada tapi nggak cukup segitu. Orang tua pun bilang nggak ada. Ya udah minjem deh. Berusaha minjem ke sana kemari, nggak ada yang minjemin. Dan mereka yang nggak minjemin pas tahu aku buta, sabar ya Din, kamu kuat ya Din ya. Aduh. Ini ujian dari Tuhan. Ya ujian, tai kucing. Iya, padahal punya teman-teman kantor juga kan. Bahkan sebenarnya. aku masukin teman-teman skateboard dan komunitas aku untuk gitu? kerja. Iya. Tapi akhirnya pas tahu buta dan kesulitan, pada cuma itu doang. Mereka ya gitu. Sama bikin story juga katanya, story Instagram. Sabar ya gitu doang. Iya, biasalah ya teman-teman itu ya. Oh, kayak gitu. Tapi aku Oke, tidak, oke, aku oke, nggak, oke, aku nggak. oke. Maksudnya ya udah itu kehidupan kalian. Yang penting sekarang, Gue udah lebih sukses dari kalian. oh jelas, ya jelas ya. Jadi kalian jangan ragu untuk minjem uang lagi ke saya. Saya akan minjemin ke kalian dengan bunga 100%. Lintah darat aja. Pas yang udah dua-duanya buta, nggak pernah buka donasi gitu berarti ya? Oh, nggak pernah, aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak Kan mau. gampang buka Banget donasi. dong, iya gampang banget. Ya, aku dari dulu tuh pikiran aku tuh begini. Aku kan kerja di lapangan ya, kerja di lapangan. Jadi karakter aku tuh sudah terbangun menjadi fighter. Gak pengen mendapatkan uang tanpa ada kerja. Easy money ya? Gak mau easy money, gak mau. Ya, Gak mau. Aku khawatirnya, kayak yang lagi viral sekarang. Dapat uang, nggak kekontrol. Enak banget soalnya uang itu. Apalagi Besar tanpa lagi kerja ya keras. jumlahnya. Besar lagi. Iya. Tanpa kerja keras. Wah bisa dikemana-manain. Aku takutnya mikirnya itu, oh yaudah habisin aja nanti juga dapat lagi. Tinggal donasi lagi. Akhirnya mencari jalan yang tidak baik untuk mendapatkan uang dengan cara meminta-minta. Ditolaki. Keren nih, keren. Tapi bisa bohong, kalau donasi juga boleh. Janganlah, jangan ada sukses udah diundang-undang, Oh, betul. ya kan? Ya. Di podcast. Betul. Katanya full book juga ya bulan ini Iya, kemana-mana. alhamdulillah. Kamu mau nggak nemenin aku? Tergantung waktunya. Oke, siap. Dan B ya. banyak. Dan uangnya. Tadi aku mau gimmick tergantung waktunya, tapi kan kamu nggak bisa lihat sih, udahlah. Jangan, kamu yang liatin waktunya. Nanti mau nanya kan nggak lihat, kenapa pakai jam? Oh iya, tapi itu udah pernah ditanya di podcast lain, nggak akan ditanya Udah. di sini. Oke, siap. Tanya yang lain dong. Nih, kita udah jadi, udah di stem. Coba dong. Oke. Sini. Nyanyi dulu dong. Lagu favorit kamu apa, A? Aku punya 15 lagu sendiri. Oh, serius? Aku bakal nyanyiin lagu aku yang ini tuh judulnya jadi Beneran gak sih? ini meledak dalam sempak. Enggak ya? Ini judulnya jadi cerita lagu ini seorang normal berpacaran terus dia buta ditinggal tanpa alasan. Dari True story ya? aja. Nyanyiin ya. Nyanyi boleh. Sepi. Fales Sepi. Oke. Bisa ya. Sepi. Kini mulai temani hari demi hari. Pilu. Kini mulai temani waktu demi waktu. Memang wujudku tak lagi sempurna. Kedua mataku hilang dari dunia. Inikah alasanmu meninggalkan
pantaskah dirimu melakukan itu, meninggalkan aku. Suaranya bagus juga tahu. Kenapa harus jual kesedihan ya? Memang dasar TV. Nggak boleh gitu ya. Oke. Biar diambilin dulu ya. Oke. Gimana? Oke. Udah ACC belum nih? Sese men. Berarti bisa main musik, bisa main skateboard. Nanti bisa ditunjukin juga. Katanya mau atraksi kecil di sini. Wih, jelas. Nanti ya kita Oke. ini ya kita atraksi kecil. Oke. Berarti sekarang juga jadi stand up komedian. Stand up komedian. Oh, Stand up komedian. Sejak kapan? Dari 5 bulan yang lalu berarti ya? Oh iya. Dari 5 bulan. Siapa yang ngajarin nulis materi gitu-gitu? Aku nggak nulis sayang. Iya juga. Aku tidak menulis. Terus apa dong? Berarti dalam pikiran aja langsung cepat ceplos. Nah kadang-kadang aku kombut sama Arbi, bikin materi sama Arbi. Terus dia yang nulisin, tapi dia tulisinnya tuh tema-tema dari setupnya aja, nggak full dia tulis. Kayak misalkan tema yang pertama bahas tentang anak, terus setupnya punchline-nya sampai situ, langsung ke tema yang kedua. Jadi tulis tema-temanya Langsung aja gitu ya? Nah itu aku hafal tuh. Ya untuk dihafal bahkan? Dihafal. Nah, Oh iya. fun fact-nya lagi, aku itu setiap pengen open mic atau pengen stand up comedy, H-1 baru aku siapin materi. Kenapa kayak gitu? Karena aku nggak mau terlalu terbebani sama hal-hal yang untuk membuat orang tertawa. Jadi ya udah on the spot aja. On the spot, kalau misalkan mereka terhibur, kepuasan buat aku, sianya pun mereka nggak terhibur, nggak ketawa, berarti mereka nggak enak pengen ngetawain aku. Itu aja simpel. Pengen ketawa Tapi takut rasanya dosa. apa? Kan kalau stand up comedy kan one man show ya. Ya. Nggak bisa lihat, nggak bisa lihat orang-orangnya. Terus apa rasanya? Ya Bawain gitu. aku tuh bisa menumpahkan semua keresahan aku, kesedihan aku lewat stand up comedy. Kayak misalkan aku sedih karena anak aku Madina nih, dia kadang-kadang tingkah lakunya tuh ya belum tahu kalau bapaknya buta. Oh iya. Nah, ya, aku sedih, aku jadiin bahan materi stand up. Emang apa tingkah lakunya Madinah? Baba, aku pengen lihat bulan sebelum tidur. Ayo nak, aku gendong. Ayo nak lihat bulan tuh, nak bulannya bagus, lihat tuh. Bukan di situ Baba, tapi di situ. Dibenerin ya, dikoreksi sama dia ya. Koreksi sama dia. Itu bikin sedih ya ternyata ya. Udah gitu, dia tahu gak mainan anak kecil yang ada suara zeng zeng. Apa mobil? Tahu ya, kan? mobil-mobilan ya, ya. Mobil. Iya, iya. Nah, bagus banget mobil-mobilannya. Ini burung, Mbak, bukan mobil. Oh bisa ya, ada mainan gitu ya ternyata ya. Ada. Ternyata yang dia mainin tuh burung-burungan tapi yang bisa jalan gitu. Aku pikir mobil kan. Dia ini bukan mobil, Bah. Ini Burung. burung. Madinah lucu sekali ya. Bah, lihat deh gambar aku bagus nggak? Siap, nak. Sini Baba lihat gambar Coba. kamu. Bagus, nah gambarnya gunung sawah. Itu bukan gunung sama sawah, Bah. Itu IKN. Jago gambar. IKN. Jago gambar. Anak 3 dia. tahun udah tahu IKN. True ini nggak bohong. Dia gambar IKN ya. Keren banget anaknya. Jago dia ngocehnya. Jago dia ya. Jago dia ngocehnya. Oke. Jadi terus kalau Madinah, Baba boleh nikah lagi nggak? Boleh katanya. Oh gitu. Itu beneran apa bohongan? Itu katanya tolong, aduh. Itu nggak beneran. Aku kan suka ya. Madinah, Baba boleh nggak nikah lagi? Boleh. Sama siapa nikahnya? Sama Uma, sama malu juga dong. Iya dong, ini kan harus take side ibunya mungkin ya. Toh. Ya. Terus berarti kalau kalau stand up comedy ke mana aja, udah pernah kemana aja? Jogja. Gabung komunitas juga kalau kok. Gabung komunitas. Oh iya. Kemarin terakhir di Jogja. Terus Jakarta. Terus nanti nih tanggal 16 nih. Wes. Orang di acara disuruh stand up di acara orang cacat. Di Zerong di mana? Ya di Bandung. Jadi Ada ada yang nggak punya, acaranya? ada yang nggak punya tangan satu, ada yang Down syndrome. Yang lucu tuh Down syndrome nanti mereka disuruh fashion show, catwalk. Bayang nggak pas di tengah-tengah ngamuk, Tantrum ya. tantrum. Ayo, nggak ikutan gua mah. Beres stand up pulang saya. Tapi Dino ini pernah juga loh, pernah fashion show kan? Pernah fashion Seru show. nggak? Seru banget.
Apa serunya? Serunya di situ ya aku bisa boleh di-cut dulu nggak ini? Pengen Oke, kencing oke. nggak kuat. Oh iya, boleh lah. Oh beneran, aku pikir gini. Nggak bisa bedain gimmick sama enggak loh. Pas bang sungai sebelah kanan. Katanya. Minum dulu. Kagak. Mau minum? Kagak. Udah aman ya? Man. Udah ya. Ini masih on ya? Oke. Masih aman ya? Sip, Udah lega. lega ya? Udah lega. Aku aja sampai lupa nanya terakhir apa ya? Aku juga lupa. Oh mau stand up komedi. Stand up komedinya di mana? Di Jogja tadi. Ke Jogja, terus Jakarta, terus itu yang orang cacat itu tadi. Iya Jogja. Nah pokoknya stand up comedy ini malahan saran dari aku ya buat kalian yang masih belum bisa berdamai sama diri sendiri. Ya. Mau apapun itu ujiannya, jadiin materi stand up deh. Asli itu. Jadilah komika berarti ya. Pokoknya komika itu bakal lucu kalau dia ada keresahan yang bikin dia tuh terbebani banget, lucu tuh. Oh ya? Ih lucu banget. Aku tanya nih ke kamu, kan aku udah nikah ya. Pernah nggak ngeliat istri aku? Oh gak pernah. Aku juga nikahnya? Oh. Berarti nikahnya setelah itu? Iya. Oh gimana? Berarti bener-bener cinta itu buta ya? Masalahnya dari nikah sampai pisah belum aku lihat juga dia. Oh nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa. Penting sudah merasakan. Apanya? Kebaikannya. Kan saya nyapu sendiri jadinya. Dia yang berantakin, gue yang nyapu. Ya kan nggak apa-apa kalau udah suami istri mah. Nggak apa-apa, sayang ya benar. Iya. Ya udah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita nih yang kepo sama AA Dino. Wedi, ada yang nanya emang? Ada, Oh, ini dari juga nih Dino. orangnya. Dino Mania Mantap. Wih. Itu nggak nama fansnya ada nggak? Bukan Siapa? itu nama fansnya. Dino Lisius katanya. Wih, Dino Lisius. Apa dong? Disan. Disan apa tuh? Dino Sandra. Alah. Ya, Nih bang, satu nih katanya, bang masih bisa mimpi nggak? Kan katanya kalau orang buta itu nggak bisa mimpi dari lahir, hah? Betul, Katanya dari betul. lahir. Iya masih bisa nggak mimpi? Yang butanya dari lahir ya nggak bisa. Oh kalau yang sekarang? Kalau yang butanya nggak dari lahir kayak aku nih, ya aku dari awal buta sampai sekarang masih bisa mimpi. Bahkan aku lucid dream, aku bisa mengontrol iya? mimpi aku. Iya, Kok bisa? bisa dong. Apa satu mimpi yang masih diingat dan bisa dikontrol? Kayak semalam aja. Kayak semalam, pokoknya setiap mimpi itu, aku tuh nggak cepat lupa. Karena aku yang ngontrol mimpi itu. Oh ya? Ya lucid dream kan dia bisa mengontrol Bisa, mimpi. Jadi aku ngerti. kayak ada di tengah-tengah antara sadar atau tidak. Jadi kayak misalkan kejadian ini nih, kejadian ini nanti malam aku tidur, nah aku Mimpi. pengen replay kejadian ini tuh dengan aku melihat bisa. Bisa. Jadi I can see you nanti. Agak serem ya kalau I can see you tonight ya. Can I call you tonight? Oke. Terus yang kedua katanya bang setelah buta ini jadi lebih bisa ngelihat apa atau lebih peka apa? Nggak ngeliat apa-apa lah orang buta, gimana sih lu nanyanya? Siapa nih yang nanya nih? Nanti kita blok dia ya dari Instagram kita. Setelah buta bisa ngeliat apa? Nggak ngeliat apa? Ya siapa tahu pakai penglihatan yang lain ternyata mata batin, Mata idi, pakai mata hati dong. mata pancing. Mata pancing. Ih dia ngegemesin ya. Ada ya, bener. Gimana bisa ada? Ah. Emang gue di sini. Oh salah. Gue di sini. Jadi bisa peka nggak katanya? Oh kalau peka ya jelas. Terhadap apa? Terhadap rangsangan. Wey, aku suka yang terangsang-terangsang. Padahal maksudnya. Ya kan makan sambal terangsang tuh. Iya, Sambal kan benar. terangsang ya kan. Terus minuman soda terangsang. Ih, jorok nih pikiran nih. Jadi peka terhadap apa bisa emang beneran Ya, jadi lebih kan peka. mata ini kan fungsi di tubuh 80%. Hilang nih matanya. Nah, 80% ini aku alihkan ke feeling sama ke kuping. Jadi lebih peka feeling aku sama aku hard feeling banget makanya aku bisa ngerasain Oh, kamu. hard feeling. Oke. Terus ada lagi nih. Beres dari Ada sini lagi nih Sandra. yang nanya. Enggak, Sandra beres dari sini pulang ke rumah depresi dia digoreng-goreng orang buta.
Katanya bang, di kehidupan sehari-hari bisa bedain duit nggak bang? Katanya. Ah, enggak. Oh, ya? Ini fun fact ya enggak. Biasanya kan orang buta tuh dia diwajibkan untuk mengetahui uang. So udah buta udah nggak usah mata duitan gitu loh. Caranya gimana dah? Nah, diraba Dipegang kan? aja. Diraba. Nah kalau aku enggak sama sekali nggak belajar itulah. Tapi ya? aku punya cara yang lain untuk mengetahui uang. Gimana? Kayak misalkan nih. Ya aku contohin aja nih uangnya ya. Boleh. Nih. Wait, banyak tuh duit. Beneran loh. Ada Kalah terus. sama orang buta duitnya. Iya lagi. Ini anggap nih 50.000 ya. Iya. Anggap 50.000. Kan dia yang udah ngambil. Iya, ini anggap 50.000. Anggap yang satu lagi di sini ada 100.000. Ya. Ini 50.000 simpan saku kanan, 100.000 saku kiri. Iya. Jadi kalau misalkan mau bayar apapun, pakai yang 50.000 di sini. Oh, diingat ya. Ya, diingat kayak begitu. Kalau kembalian, misalnya belinya cuma 20.000, dia kembaliin berapa? Nggak tahu dong. Oh enggak, ambil aja kembaliannya aku gitu. Wes, dermawan, si paling keren. Berarti kalau bayar kris sekarang nggak bisa dong? Bayar apa? Kris pakai kris nggak Oh bisa, oke Chris. Oh itu belajar. Belajar. Pakai HP biasa. Pakai HP biasa. Oh, Emang iya? ada HP khusus ya? Iya kan kalau misalnya kayak keyboard untuk orang buta kan beda. Nggak ada, sama aja itu. Handphonenya ya? sama. Dengerin aku sayang. Listen to me baby. Iya iya aku dengerin. Apa? Kalau di iPhone itu ada voice over. Kalau di Android talkback. Jadi nanti dibacain tuh aplikasinya satu-satu tuh. Tapi WhatsApp. aku pakai juga. Yang kalau nelfon terus nanti dia ngomongin siapa yang nelfon. Oh kamu pakai itu? Iya, tapi aku baru tahu ternyata itu untuk orang disabilitas. Nggak apa-apa. Berarti ciri-ciri memang kamu berjodoh dengan aku. Karena aku pikir keren kayak misalnya siapa Presiden Prabowo calling you gitu kan Wih. misalnya kan kalau gue simpan tapi ternyata itu untuk membantu orang-orang disabilitas. Iya, ya tapi memang itu membantu juga untuk orang-orang normal aksesibilitas voice over itu. Bantu sekali. Kayak misalkan ya kayak kamu gitu tuh. Handphonenya dicas jauh misalkan nih. Iya, iya, Kita iya, pengen iya. quality time di kamar, udah nggak pengen ada di rumah. Nah, makanya si handphone itu nanti dibacain kan takutnya orang penting. Iya. Dibacain sih namanya. Jadi gitu ya. Berarti HP biasa. HP biasa. Kalau di laptop juga laptop biasa. Betul. Semuanya biasa ya. Oh, nggak ada yang khusus gitu, nggak ada. Oh iya. Kecuali braille. Iya itu ibu. Ya. Nah, braille kalau orang normal kan dia nulis biasa tuh ya. Nah, kalau braille itu dia kayak pakai paku kecil. Ditimbulin gitu sih ininya. Jadi Adino nggak pakai itu. Aku nggak pakai. Aku sempat belajar cuman udah nggak aku pelajari lagi. Udah nggak aku pelajari lagi tuh. Tuh. Oh, jadi benar-benar ini ya, benar-benar memakai barang yang kita pakai, maksudnya sebagai orang yang tidak buta dipakai juga sama Adino. Betul, malah justru gini loh, aku mikirnya orang-orang disabilitas di luar sana ini aku ngomong aja buat kaum aku lah ya disabilitas. Kita tuh jangan pengen di apa ya? Bedain. Bukan, kita itu jangan pengen orang lain itu memahami kita terus. Ini untuk yang disabilitas ya. Orang normal itu mereka udah punya ininya sendiri. Tanpa kita minta mereka orang normal memahami kita yang cacat, mereka udah pasti bakal memahami kita kok. Malah justru yang disabilitas ini harus mengikuti kebiasaan orang normal. Mau nggak mau, kita minoritas, kita ada di tengah-tengah orang normal. Kita yang harus mengikuti gaya hidup mereka, bukan mereka yang harus memahami kita. Repot, kasihan. Benar. Jadi belajar untuk itu. Nah, caranya kayak gimana? Terima dulu keadaannya. Acceptance itu penting ya. Iya. Selagi belum bisa nerima keadaannya, mimpi bisa bergaul sama orang-orang normal karena akan sensitif sekali, gampang tersinggung, sakit Iya. hati dan yang lain-lain. Ya Oke, udah. oke. Terima aja Keren, ada keren, yang keren. ngatain aku. Ada anak kecil tuh kemarin tuh di Jakarta Utara. Iya. Om buta Nah, ya? Tanjung Iya. Priok itu. Apa? Anak Tanjung Priok bukan? Nggak tahu tuh Jakarta Utara. Pasar Senen. Ada pasar Senen. Heeh, anak pasar. Heeh. Om buta ya? Iya. Tapi ibunya nggak boleh gitu. Nggak apa-apa bu, emang iya. Iya. Om Deddy botak ya? Dia Ya bisa sama- benar kan? Iya. botak, bener kan? Benar. Jadi nggak ada ketersinggungan lagi ya kalau sekarang ya. Nggak ada ketersinggungan lagi. Tapi sebagai orang yang dulu minum alkohol terus sekarang maksudnya jadi kedapatan dampaknya, ada nggak yang mau disampaikan ke orang-orang biar nggak? Karena baik banget tahu anak-anak muda masih minum alkohol, nggak? Betul. Yuk, pesan aku nih ya untuk teman-teman yang masih minum alkohol, itu pilihan. Itu pilihan. Memang untuk di zaman ini sulit banget kita untuk menghindari itu. Masalahnya juga sama pemerintah itu dilegalkan. Iya.
Ya, terus kalau pengen megang ke agama nih, aduh, orang semua udah tahu kalau di Islam alkohol itu haram, semua udah tahu. Tapi semakin dilarang semakin jadi. Terkadang orang itu akan berhenti melakukan hal buruk kalau dia udah merasakan hal buruk itu sendiri, kayak alkohol. Terus ini pesen gua malah justru untuk para public figure. Oke. Kayak contoh Dokter Tirta, beliau pernah bilang 2 gelas wine bisa melancarkan peredaran darah. Oke dok, betul. Tapi tolong itu tarik statementnya, jangan di publik lagi. Masalahnya omongan dia itu disalah persepsikan sama anak-anak yang minum alkohol. Minumnya mah amer, minumnya mah tuak, tapi pembenarannya wine. Dari Dokter Tirta itu, oh kata Dokter Tirta juga gak apa-apa. Tapi wine, bego, bukan tuak. Terus kayak misalkan nih ada lagi, silakan. Lu pengen menyampaikan ke temen lu sebelum minum alkohol, pakai bismillah bro. Tuh ngomong gitu tuh. Sebut nama lagi dia. Iya. Aduh, Banyak soalnya yang lengkap. mirip-miripin gue sama dia. Nomor KTP ada juga dia. Gini, Emang gak suka dimiripin? Bukan gak suka. Bang, mirip kata dulu, gue 95, 2000-an. Harusnya. Dia yang mirip gue. Cuman belum buta aja. Jangan ya. Jangan. Pokoknya kalau misalkan lu pengen kasih semangat ke teman-teman lu, silakan bro minum alkohol tapi pakai bismillah. Jangan di publik. Jangan di-share ya. Jangan di-share terus kayak public figure yang lain atau kalian itu tuh punya masa. Kalian bakal ditiru Influencer kan? To influence. Iya, silakan kalian pengen mabok lem, mabok minuman, mabok janda, mabok apapun itu silakan. Tapi tolong jangan diekspos di media. Karena itu bakal diikutin. Apalagi sekarang anak kecil. Udah pada pegang handphone sendiri kan? Tiba-tiba megang botol Amer gitu ke rumahnya. Tapi kan nanti yang disalahin orang tuanya tahu, Kak. Kan? Kenapa orang tuanya nggak Iya, karena masih harus di bawah pengawasan. Kalau gitu gimana dong? Enggak dong, gini dong. Mereka itu akan mengikuti kebiasaan apa yang mereka lihat. Sedangkan yang sering mereka lihat sekarang adalah handphone. Bukan orang tuanya. Udah nggak bisa dikontrol sekarang. Ya, set fact-nya begitu sih. Oke lah ya. Pesan dari gua, ya kalau kalian pengen Jangan minum, lah ya. minum itu pilihan Minum yang kalian. mahal lah, minum yang mahal dikit lah. Minum yang mahal dikit, jangan yang murah. Modal lah kalau mau minum. Tapi sayang, tapi nih ya, tapi terakhir nih, tapi kalau kalian udah kena dampak buruk dari apa yang kalian lakuin, jangan marahin siapapun, salahin diri sendiri, terima itu. Ya. Jangan salahin Tuhan juga. Nice. Oke, goals kedepannya apa, Kak? Aku mudah-mudahan ke depan ini aku lagi ada pengen project musik sama salah satu executive producer. Terus aku pengen main film juga. Oh ya, film apa? Tunggu aja. Oke. Terus Pemeran utama nggak? pemeran pembantu sih. Ya nggak apa-apa, supporting kan maksudnya. Iya, tapi pembantunya tuh pemeran utama. Itunya tuh si isi filmnya tuh tentang pembantu. Ngeles. Perannya apa? Perannya ngapain? Perannya pembantu, Buta. tokoh utamanya tuh pembantu, sayang. Pembantunya buta. Iya. Jadi TKW, disiksa di sana dia. Jangan. Itu Keren banget tuh main film ya? main film. Udah ada omongan, cuman mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Terus buku Gue nulis. yang nulisin bukan aku. Kami dong. Ntar aku beli deh. Oke, nah buku ini juga belum udah disuruh, cuman udah ada yang pengen launching di Jogja, cuman akunya belum serius karena masih saya sibuk sana kemari ya. Full book man, full book. Full book. Ya, tapi hanya untuk menghibur orang saja. Ya, diri sendiri tak terhibur. Deep, tiba-tiba deep. Iya. Terus aku yang terakhir, aku itu pengen banget umroh. Oh, amin. Tahun depan ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Kita nikah di sana ya. Gue Kristen. Yuk, asyhadu. Ntar gue balas. Oh enggak. Ya. Oke deh, terima kasih banyak udah sharing. Semoga segala urusannya nanti dilancarkan, bisa umroh tahun depan, segala macamnya dipermudah ya. Oke deh.
Masih ketawa. Thank you so much. Nanti juga kalau mau pulang ke Bandung hati-hati. Oke. Dan terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima Sama-sama. kasih juga teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.